Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Fitria. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunajaya, Madura. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas perihal perilaku konsumen. Ketika akan membeli suatu produk, tentunya sebagai konsumen kita akan memikirkan harga, kualitas, dan juga kegunaan produk tersebut. Nah, kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan juga memilih suatu produk termasuk dalam perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Nah, menurut beberapa ahli seperti Mowen, perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu aktivitas ketika memilih, mendapatkan, dan juga membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Sedangkan menurut Schiffman dan Kenuk, perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, memilih, mendapatkan, menggunakan, mengevaluasi, dan juga tindakan apa saja terkait pasca pembelian produk, jasa, ataupun ide yang diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu interaksi yang dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan, di mana manusia saling mempertukarkan aspek hidupnya. Nah, perilaku konsumen sendiri terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama, tahap perolehan, dan tahap yang kedua, yaitu tahap konsumsi. Tahap perolehan meliputi tahap memilih dan juga membeli, sedangkan tahap konsumsi, tahap menggunakan dan juga mengevaluasi. Jadi, perilaku konsumen adalah seluruh aktivitas yang termasuk dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi produk atau jasa yang diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan. Dalam melakukan proses tersebut, tentunya seorang konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Higam. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya bisa berbeda-beda. Hal tersebut bergantung kepada individu dalam bereaksi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap budaya tentunya memiliki sub-sub budaya yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih rinci terhadap anggotanya. Sub tersebut mencakup kebangsaan, agama, ras, dan juga geografis. Sub-sub budaya ini berkembang secara signifikan, maka perusahaan harus menyusun program yang tepat untuk sub-sub budaya ini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka, yang terdiri dari yang pertama, kelompok acuan. Kelompok acuan ini yaitu semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung ataupun secara tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang berpengaruh secara langsung terhadap seseorang disebut juga sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama orang-orang yang berhubungan secara to be continue, misalnya keluarga, teman, saudara, ataupun tetangga. Dan yang kedua ada orang yang mempunyai hubungan formal seperti kelompok dan keagamaan. Dan kelompok acuan ini mempengaruhi anggotanya melalui tiga cara, yaitu yang pertama mempengaruhi individu untuk mempunyai perilaku atau gaya hidup baru, dan yang kedua mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan yang ketiga menciptakan tekanan agar individu dapat menyesuaikan pilihan produk atau brand agar sesuai dengan kelompok acuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh seseorang.
Keluarga ini berasal dari keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan juga saudara kandung. Pada setiap produk atau merek berbeda-beda besarnya pengaruh anggota keluarga terhadap keputusan pembelian. Seperti pada pembelian mobil, mungkin pengaruh suami yang paling besar dalam pembelian produk tersebut. Selanjutnya yaitu faktor ketiga, yaitu faktor individu. Keputusan seseorang sebelum membeli suatu produk juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi. Di antara lain yaitu yang pertama, usia dan siklus hidup, seperti selera makan, berpakaian, perabotan, ataupun rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan dan kondisi ekonomi. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli banyak jas dan dasi. Kemudian yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu kepada karakteristik psikologi untuk menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Biasanya hal tersebut tercermin sebagai rasa percaya diri, dominasi, kemudahan dalam bergaul, ataupun menyesuaikan diri. Gagasannya seperti ini. Merek juga mempunyai kepribadian dan konsumen mungkin memilih merek yang sesuai dengan kepribadiannya tersebut. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada nilai dan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini para pemasar harus mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Contohnya seperti perusahaan penghasil komputer mungkin mendapatkan bahwa sebagian besar pembelinya adalah berorientasi pada pencapaian prestasi. Maka dengan hal tersebut, para pemasar dapat dengan lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup orang yang berprestasi. Dalam proses pengambilan keputusan konsumen, ada 6 tahap yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan masalah. Dalam hal ini, konsumen menyadari adanya sebuah permasalahan atau kebutuhan yang harus direalisasikan. Nah, konsumen bisa mengambil tindakan dengan cara mengkonsumsi atau membeli sebuah produk atau jasa yang diinginkannya. Nah, setelah konsumen menyadari adanya sebuah permasalahan, konsumen akan memasuki tahap kedua, yaitu tahap pencarian informasi. Dalam hal ini, konsumen akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk atau jasa yang diinginkan. Konsumen bisa mendapatkan sumber informasi tersebut dari internal seperti keluarga, teman, saudara, bisa juga dari komersial seperti iklan. Tahap ketiga yaitu ada tahap evaluasi alternatif. Di sini konsumen cenderung mengerucutkan pilihan-pilihannya saat ingin melakukan pembelian. Nah, ada 3 jenis evaluasi alternatif. Yang pertama yaitu universal set, semua opsi yang tersedia. Misalnya saat saya ingin membeli laptop baru, semua opsi yang tersedia seperti spesifikasi, harga, merek menjadi sebuah pertimbangan pembelian. Yang kedua ada retrieve set. Konsumen cenderung mengerucutkan atau mempersempit pilihan-pilihannya dengan skala prioritas. Misalnya saat saya ingin membeli laptop baru, ada 2 prioritas utama yaitu spesifikasi dan harga. Yang ketiga ada keyword set, di mana di sini semua opsi yang benar-benar dipertimbangkan. Misalnya saat saya ingin membeli laptop untuk kebutuhan editing, maka saya akan memilih prioritas utama yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu spesifikasi yang tinggi. Tahap keempat adalah melakukan pembelian. Nah, dalam melakukan pembelian, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, seperti jadikah kita membeli produk atau jasa tersebut, jika jadi, pilihan mana yang kita ambil, kenapa kita memilih produk atau jasa tersebut, di mana dan bagaimanakah kita akan memilih produk tersebut, di toko online kah atau toko fisik, terus kapan kita akan membeli, dan banyak opsi-opsi atau pertimbangan lain. Tahap
kelima yaitu perilaku konsumen. Ini merupakan perilaku setelah pembelian. Ada 3 kemungkinan pembelian. Yang pertama, kepuasan. Di sini konsumen merasa puas atas barang atau jasa yang mereka beli. Yang kedua, ada ketidakpuasan. Di sini pelanggan merasa tidak puas dengan apa yang mereka beli. Entah memang barangnya yang kurang bagus atau ekspektasi konsumen yang terlalu tinggi terhadap barang tersebut. Ketiga, ada kompromi yang harus dilakukan. Seperti keterbatasan biaya menjadikan kita harus cukup puas dengan barang yang kita beli. Jadi, ada sedikit pengorbanan untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Dan yang terakhir, ada tahap perilaku pasca pembelian. Ini merupakan perilaku konsumen sesudah melakukan pembelian. Apabila konsumen cukup puas dengan barang atau jasa yang dibelinya, ada kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian ulang. Nah, jika sebaliknya, apabila konsumen kecewa atau merasa tidak puas dengan barang yang mereka beli, konsumen akan berusaha mencari produk lain. Halo teman-teman, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya dengan orang yang berbeda tentunya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tingkat keterlibatan konsumen teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tingkat keterlibatan konsumen tersebut teman-teman. Nah, tingkat keterlibatan konsumen dilansir dari buku manajemen pemasaran tersebut adalah seberapa intens seorang konsumen dalam merespon stimulus teman-teman. Stimulusnya tentang apa sih? Tentang produk itu sendiri teman-teman. Nah, itu tingkat keterlibatan konsumen rendah atau tinggi itu punya penyebab sendiri-sendiri teman-teman. Penyebabnya itu apa? Ada 3. Yang pertama ya, konsumen biasanya mengevaluasi produk entah itu dalam tingkat tinggi ataupun rendah teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Ibu membeli garam atau bapak membeli mobil, dan ketiga ketika kakak atau adik membeli buku. Tentunya punya pertimbangan sendiri, mempunyai 3 aspek ini teman-teman. Ibu membeli garam itu karena apa? Apa membeli garamnya itu merek apa? Karena sudah cocok kah? Karena sudah dari dulu memakai itu kah? Atau bagaimana? Dan yang kedua, yaitu bapak membeli mobil. Membeli mobil ini, mobilnya merek apa sih? Dan apakah matic atau manual? Ataukah bapak ini nyamannya mobilnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh konsumen teman-teman. Lalu yang ketiga, adik dan kakak membeli buku. Membeli buku ini apakah mereka melihat dari sampulnya yang menarik kah? Atau mereka melihat dari isinya yang lengkap kah? Atau yang banyak gambarnya kah? Nah, itu merupakan poin 1 mengenai penyebab tingkat keterlibatan konsumen ini teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu adalah tingkat keterlibatan konsumen, yang bagaimana konsumen itu merespon suatu produk dengan tingkat yang rendah. Tingkat yang rendahnya seperti apa sih? Punya 3 subpoin untuk yang poin kedua ini teman-teman. Yang pertama, bagaimana sebuah produk mengaitkan dengan isu-isu relevan yang ada teman-teman. Apa sih contohnya? Contohnya adalah ketika ibu membeli garam. Di sini ibu membeli garam itu untuk memasak, tetapi biasanya produk garam diasumsikan sebagai garam membantu untuk menyembuhkan penyakit gondok teman-teman dengan yodium yang ada di dalamnya. Maka dari itu di situ garam dikonsumsi bukan hanya untuk dimasak, tapi orang-orang membeli garam juga untuk menyembuhkan penyakit gondok tersebut teman-teman. Lalu yang kedua, mengaitkan produk dengan kondisi personal dari konsumen itu sendiri. Kondisi personal seperti apa sih? Contohnya jus buah teman-teman. Jus buah di sini dapat disinyalir untuk membantu diet berat badan. Nah, untuk para cewek-cewek nih yang biasanya mengeluh bahwa dirinya itu gendutan, dirinya itu naik berat badannya walau cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, yang dibilang sedikit tapi sudah meresahkan badan dan meresahkan jiwa, raga, pikiran gitu ya. Nah, di sini teman-teman, biasanya produk jus buah itu memanfaatkan kondisi personal tersebut untuk meningkatkan kualitas atau keterlibatan konsumen itu sendiri teman-teman. Nah, untuk yang ketiga tidak kalah penting nih teman-teman, membuat iklan yang mempunyai emosi kuat. Emosi kuat ini seperti apa sih? Apakah kita harus marah-marah atau kita harus sedih sampai nangis-nangis?
bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi emosi yang kuat ini bagaimana sebuah iklan dapat mewakili produknya dan dapat masuk ke dalam jangkauan konsumen tersebut. Contohnya seperti apa? Sereal diyakini dapat membantu menjaga jantung orang dewasa, teman-teman. Nah, di sini bahwasanya dengan iklan tersebut tentu pemikat atau konsumen dari sereal ini akan meningkat seiring perkembangannya waktu dan zaman, teman-teman. Seiring orang dewasa, maka mereka akan lebih sering membeli sereal ini karena disinyalir dapat membantu kesehatan jantung orang dewasa itu, teman-teman. Nah, itu 3 subpoin dari poin 2 ya, teman-teman. Nah, untuk poin yang ketiga nih, teman-teman, tidak kalah penting dan tidak kalah sangat perlu diketahui. Nah, untuk yang poin ketiga ini, biasanya perilaku konsumen yang bervariasi, minat konsumen yang bervariasi, teman-teman. Apa sih bervariasi itu apa sih? Contohnya itu, biasanya konsumen dengan tingkat ekonomi yang sama mempunyai berbagai macam produk atau variasi keinginan produk yang berbeda-beda. Berbeda-bedanya seperti apa sih? Nah, contohnya, setiap orang mampu membeli berbagai macam konsumen setiap pembelian. Maksud saya mampu membeli berbagai macam sereal dalam setiap pembelian, tetapi dia baru menilai atau mempunyai penilaian setelah dia merasakannya, teman-teman. Jadi dia mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan dia keinginan tahuannya yang tinggi, sehingga terkadang ketika kita membeli suatu yang sama atau produk yang sama sereal, maka kita akan tertantang untuk mencoba merek yang berbeda. Nah, itu poin terakhir dalam rangka untuk penyebab tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk itu sendiri atau terhadap komunikasi bisnis dan bisnis ini, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan lempar ke teman saya selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mental accounting. Apa sih mental accounting itu? Nah, jadi mental accounting itu merupakan sesuatu hal yang menunjukkan tentang cara bagaimana konsumen mengkodifikasi, mengkategorikan, dan menilai hasil finansial dari berbagai pihak. Mental accounting itu saja merupakan sebuah kondisi yang dimana kita melakukan penempatan atau pengalokasian uang kita ke dalam beberapa kategori. Nah, sehingga nilai yang uang kita persepsikan itu berbeda dengan yang sesungguhnya. Nah, biasanya mental accounting ini didasarkan pada prinsip-prinsip kunci tertentu yang dimiliki oleh beberapa orang. Nah, misalnya yang pertama yaitu konsumen cenderung memisahkan manfaat atau gains, di mana setiap manfaat dinilai secara terpisah. Nah, di situ mereka mengesampingkan manfaat hanya karena nominal uang yang mereka anggap itu sedikit gitu, meskipun itu tidak terlalu worth itu untuk mereka, namun karena dari segi pengeluaran uang yang mereka keluarkan itu mereka menganggapnya itu merupakan suatu hal yang worth it, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu konsumen itu cenderung mengintegrasikan seluruh kerugian atau memandang tambahan pengeluaran secara positif bila mana berkaitan dengan membeli produk. Kita membeli produk yang berharga tinggi, yaitu sebuah rumah. Nah, kita tambahan ketika kita membeli rumah tersebut, kita itu tidak memandangnya sebagai suatu kerugian, karena kita itu mengharapkan bahwa apa yang kita keluarkan itu merupakan suatu pengeluaran yang dapat memberikan hasil yang positif ketika kita membeli suatu produk, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen cenderung menjumlahkan semua kerugian yang lebih kecil dengan manfaat yang lebih besar. Nah, contohnya membeli sebuah sepeda motor. Nah, ketika kita membeli sebuah motor dengan cash, itu kan tentunya memerlukan uang dengan nominal yang cukup besar. Konsumen yang memiliki ciri seperti ini itu mereka menganggapnya membeli dengan secara kredit atau bayarnya secara berkala atau bertahap itu memiliki nilai yang cenderung kecil, dan padahal itu apabila kita mengkalkulasi itu merupakan suatu nilai yang sama apabila kita membayar secara penuh. Nah, namun kita membayarnya secara berkala, nah itu mereka anggap
itu merupakan suatu hal yang meringankan finansial mereka. Kemudian yang keempat, yaitu konsumen cenderung memisahkan manfaat yang kecil dari kerugian yang besar. Nah, misalnya memperoleh potongan harga yang tinggi sekaligus pada saat membeli sebuah mobil contohnya. Ketika kita membeli sebuah mobil dengan harga yang katakanlah tidak terlalu tinggi, nah harga mobil tersebut sudah didiskon. Nah, tentunya kita membeli suatu produk tersebut karena harganya murah, bukan karena keunggulan-keunggulan fitur-fitur yang dimiliki oleh suatu produk tersebut. Jika kita adalah orang yang sangat rasional, tentunya kita akan dapat mengelola uang kita dengan efektif untuk setiap kategorinya. Nah, namun jika kita tidak selalu bersikap rasional, tentunya optimalisasi mental accounting menjadi sangat penting dalam manajemen keuangan bagi kita semua. Agar proses komunikasi dapat berjalan secara efektif, tentunya kita harus memahami komunikan yang kita tuju. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen sangatlah penting untuk praktisi periklanan. Dengan begitu, informasi tentang suatu produk akan dapat sampai serta mempengaruhi konsumen yang kita tuju, dan selanjutnya akan meningkatkan target penjualan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa beli putu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.